Gitu mulus, begitu putih gitu kan, begitu langsing. Ternyata kalau lihat aslinya TV kan bisa dilihat tuh siapa-siapa aja. Suruh aja dia berendam di lumpur supaya makin coklat. Karena bule itu demennya sama cewek-cewek berkulit coklat. Selamat datang di channel YouTube Nyai. Ini adalah channel pertama di Indonesia dan ini perdana karena Nyai akan bercerita tentang artis-artis yang sudah lama redup, artis ngaku-ngaku artis, atau artis yang emang sukanya disebut artis tapi nggak punya kerjaan. Tapi sebelum itu, kalau ngomongin orang nggak bagus kalau perut dalam keadaan kosong. Nanti nggak sinkron sama otak Nyai ya. Nyai mau makan dulu donatnya. Tuh dari gelasnya aja, Mr. Always Right. Jadi gue tuh selalu bener walaupun dalam keadaan salah sekalipun. Oke, kita mulai dengan berita yang pertama. Nah hari ini itu banyak banget orang-orang yang gila-gila pansos. Padahal setelah diundang di TV pun setelah itu nggak ada kerjaan ya kan. Udah diundang di TV harganya murah, dipermalukan. Tapi mereka don't care karena memang tujuan mereka adalah untuk bisa ditonton sama halayak ramai. Nah ini ada artikel. Kalau Niki itu, karena Niki itu artis sensasional, kontroversi dan selalu tahu apapun. Jadi banyak banget ya tahun ini tuh nggak bisa dibilang artis karena nggak tahu juga apa kerjaannya gitu kan. Ngajak-ngajakin ribut. Nah Niki itu tidak melayani artis-artis yang tidak top. Karena secara Niki juga sudah top ya kan. Dari Indonesia, Asia sampai ke mancanegara itu sudah dibuktikan waktu Niki jalan-jalan ke Italia aja ada yang minta foto gitu. Nah jadi Nyai itu malas banget nganggepin yang namanya pansos-pansos begituan. Atau yang mau cari-cari masalah supaya followersnya naik lah atau nanti dapat endorse lah. Secara Nyai juga menerima endorse gitu. Nah ini dia adalah salah satu orang ya yang orang ini tuh masuk TV-nya juga gara-gara berseteru dengan tantenya, ya kan? Terus bisa dikategorikan keponakan durhaka. Orang netizen menyebutnya adalah buto ijo. Siapakah orang tersebut? Kalau Nyai sebut namanya agak geli gitu ya. Tapi coba aja lihat. Oke. Askara Kila, masuk ke kamar nak. Oke. Nah, Nyai itu ada bikin di story Instagram Nyai itu bahwa Nyai tidak menerima pansos, ada 11 kategori. 1. Orang halu. 2. Orang yang nggak sadar diri. 3. Jarang ngaca. 4. Buto ijo. 5. Orang yang suka foto pakai kamera jahanam plus diedit padahal kalau lihat aslinya kayak pantat panci gosong alias busik. 6. Orang miskin yang pura-pura kaya. 7. Anak durhaka atau ponakan durhaka. 8. Artis tapi sampah masyarakat. 9. Boneka santet. 10. Nenek biadab alias nenek gayung versi sesungguhnya. 11. Swing, titisan siluman kera alias jenglot. Nah 11 kategori ini Nyai nggak akan mau ladenin. Kenapa? Karena memang tujuan mereka adalah itu, mencari popularitas tapi nggak bakalan dapet juga sih secara TV juga kalau ngundang mereka ya harus bermasalah dulu sama Nyai. Kalau nggak akan diundang. Nah sebutin nama salah satu orang. Malas nyebutinnya. Kenapa? Karena inilah yang mereka tunggu-tunggu. Menyebutkan identitas tapi Nyai tidak mau. Pokoknya dari semua ini netizen Indonesia udah pada tahu siapa ya kan. Jadi silakan menerka-nerka. Nah, ngomong-ngomong si Buto Ijo ini ya emang gak berhenti-berhentinya untuk selalu pengen
menyenggol-nyenggol Nyai, karena dia tahu kalau menyenggol Nyai automatically akan diundang ke stasiun TV untuk jadi bintang tamu yang secara tidak langsung adalah dipermalukan, karena semuanya di situ adalah pendukung Nyai, dari penontonnya, dari host-hostnya, ya kan, sama stasiun TV-nya sendiri itu adalah sahabat Nyai gitu. Tapi ini ada satu artikel yang lucu banget ya kemarin. Nyai sempat baca, dia itu diundang di salah satu bintang tamu, di salah satu stasiun TV yang bintang tamunya itu ada Nikita Mirzani di situ. Nah ternyata ada dia, karena Niki kan memang biasanya kalau diundang di TV itu memang tidak pernah nanya siapa sih bintang tamunya, siapa sih yang bakal, apa sih yang bakal dibahas. Ternyata ada makhluk jadi-jadian itu, ya kan. Nah entah kenapa saat segmen Niki memang sudah harus masuk, dia melarikan diri lalu dia keluar dan memang tujuan dia adalah untuk diwawancara sama banyak wartawan di sana. Tapi untungnya nggak semua wartawan wawancara dia karena wartawan di sana nungguin Nyai. Lalu dia berbohonglah, bilang katanya Nyai nyindir-nyindir dia, Nyai ngomong yang gimana-gimana. Padahal di sana ada saksinya, ada Krisna, ada makeup artist, ada Mels, ada orang kostum, dan itu cuma ketawa-ketiwi. Kenapa dia tersindir? Oh, Nyai tahu. Gara-garanya salah satu makeup artist itu ada yang minta foto. Terus bilangnya gini, Nyai foto dong Ayu. Dia pakai kamera jahanam dan Nyai tidak bisa menerima kalau difoto pakai yang kamera jahanam karena Nyai jadi aneh mukanya gitu. Memang mulut ini kan gak bisa direm karena kan suaranya vokalnya memang besar. Sepertinya dia mendengar gitu kan. Lalu mungkin dia tersindir karena kan selama ini yang kita lihat apa yang ada di Instagram itu kan begitu mulus, begitu putih gitu kan, begitu langsing. Ternyata kalau lihat aslinya ya tapi itulah namanya manusia, kalau kurang pede dengan keadaannya ya seperti itu. Pokoknya buat semua netizen, jadilah diri sendiri. Kalau kulit kita coklat, banggalah sama kulit coklat karena memang itu adalah kulit kebanggaan Asia. Kalau satu frame sama dia nggak ada masalah, tapi bisa nggak sama artis yang bener-bener artis gitu? Karena dia secara grafis, secara urutan aja dia nggak jelas gitu. Dia ini sebenarnya dikategorikan apa? Dikategorikan apa juga Niki nggak ngerti lah. Pokoknya kalau Niki sekarang ngomong sama semua orang bahwa kalau mau undang Niki akan mau sama benar-benar artis yang memang artis sesungguhnya. Jangan artis yang gila-gila pansos, artis gila-gila berantem, atau cuman sekedar mau nyenggol-nyenggol tapi nggak pernah kesampaian. Nggak, kalau nanya Nyai hubungan dia sama tantenya, kalau Niki kan memang nggak terlalu intens untuk komunikasi sama tantenya, tapi kalau kita bisa lihat dari hasil perdamaian tersebut, sepertinya hanya perdamaian saja. Karena si tantenya ini sangat mencintai keluarganya pertama, dan itu Niki tahu karena Niki kenal dia dari dulu dan kita pernah syuting film bareng, pernah jadi bintang tamu beberapa kali bareng. Jadi Niki tahu tantenya ini emang sangat cinta sama orang tuanya, apalagi bapaknya yang memang sudah almarhum. Jadi tantenya ini memang menjunjung tinggi arti sebuah kejujuran dan janji-janji sama orang tuanya yang memang harus dijalanin karena itu adalah janji terakhir. Pansos-pansos yang lain, banyak banget. Di TV kan bisa dilihat tuh siapa-siapa aja. Tapi yang pansos itu kenapa sih orang-orang begitu semuanya itu kadang-kadang suka pusing gitu ngadepinnya gitu kan. Kadang-kadang dilayanin sekali kedemenan, 2 kali kedemenan, 3 kali tuh jadi nunjak gitu. Nunjaknya udah mulai bawa-bawa anak, udah mulai bawa-bawa orang yang sudah meninggal. Pokoknya kalau ngelawan mereka itu Niki mah udah males karena pemikirannya tuh beda gitu. Berseteru boleh, tapi kita tidak boleh membawa anak kecil di bawah umur atau orang yang sudah tiada, apalagi orang tua sendiri yang emang kita sayang, tiba-tiba harus diungkit sama orang yang gak pernah tahu menau tentang kehidupan kita, bertemu juga gak pernah, ngobrol juga gak pernah, tiba-tiba bisa lantang ngomong semuanya begitu di karang-karang sendiri, itu sebenarnya sih gak baik gitu loh. Maksudnya Niki itu kan sering berseteru ya sama orang, tapi Niki itu boleh dicek paling nggak pernah yang namanya bawa anak atau almarhum yang memang nggak selayaknya untuk dibawa-bawa sih. Sama siapa?
satu frame sama dia belum pernah dan memang belum pernah tapi ketemu pernah, yaitu dia yang di acara salah satu acara stasiun TV gosip itu sama nggak pernah waktu itu ada acara stasiun TV award gitu ya, tiba-tiba dia manggil Kak Niki terus langsung narik cupika-cupiki gitu, terus gue shock dong saat itu kayak what gitu, gila ya nih orang kok pede banget gitu loh. Jadi yang akhirnya dia berseteru sama salah satu bukan artis juga yang soal di dalam ruang makeup artis juga, itu dia. Nggak ada niat. Niki membantu orang-orang yang harus dibantu, nggak ada niat. Suruh aja dia berendam di lumpur supaya makin coklat. Karena bule itu demennya sama cewek-cewek berkulit coklat. Nggak ada. Nggak ada potensi sama sekali. Ini bisa dibuktikan. Kita lihat 2-3 tahun ke depan. Soalnya nggak ada yang bisa pertama nggak ada yang bisa dijual dari penampilannya, terus cara bicaranya, attitude dan segala macam. Maksudnya Niki ini sering banget berantem dan Niki tuh mengasih contoh ke orang-orang supaya nih kalau lo mau berantem nih begini caranya gitu kan. Tapi kayaknya kalau dia enggak deh. Untuk jadi seorang penyanyi yang dia bilang katanya dia suaranya bagus atau dia punya single, itu juga cuman single ala-ala doang. Abis itu udah. Sekarang juga udah jarang banget kan diundang, klarifikasinya tentang perdamaian aja. Nggak tahu, jualan terong kali, nggak ngerti gue. Balik kampung aja lah, maksudnya back to basic gitu loh. Kita harus menyadari diri kita, kemampuan kita, apa yang bisa digali dari diri kita sendiri, apa yang enggak gitu. Jadi kalau udah nggak ada apa-apa, nggak usah dipaksain karena jatuhnya nanti bisa gila. Udah terlalu banyak juga sih. Dan artis sekarang itu bukan sekedar cuman artis-artis doang. Lu berantem sama orang, terus lu akan masuk TV, diundang bisa buat jadi maksudnya main sinetron atau FTV atau sebagainya, itu udah nggak begitu. Dari Nyai Nikita Mirzani, pesan untuk Buto Ijo, keponakan Durhaka, mendingan daripada di sini warawiri nggak jelas juga ya kan, buang-buang duit juga karena Jakarta itu kedepannya keras banget. Artis itu udah banyak banget yang pinter-pinter, yang punya banyak bakat dan kemampuan. Mendingan Anda naik kereta api, pulang lah sana ke negaranya gitu kan, daripada di sini diolok-olok. Kalau gue diolok-olok orang sih gue mah malu banget ya, tapi karena nggak tahu lah satu hal dan sebabnya apa sampai bisa stay dan se-strong itu, gue sih dengan kegigihannya dia itu sih gue cukup kasih appreciate, karena nggak semua orang punya diolok-olok orang tuh bisa sekuat itu tuh, nggak semua orang juga tuh. Tapi coba cepat sadarkan diri, daripada di sini buang-buang waktu, mendingan cari kerjaan yang lain aja deh. Terima kasih sudah masuk ke channel YouTube ini, ke Nyai Story. Nanti ini adalah video yang pertama, Nyai akan kasih video yang kedua yang lebih menarik dan pastinya bisa mengedukasi, ada wawasannya juga, cara-cara berantem yang benar, jangan sampai dilaporin polisi, ada nanti Nyai kasih tipsnya ya. Kalau begitu jangan lupa subscribe, like sama share ke semua negara ya, supaya kalian selalu bisa menikmati Nyai Nikita Mirzani untuk berceloteh sesuka hati, tapi masih di dalam jalur yang benar. Sampai ketemu lagi, dah.